Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini masih membahas tentang sistem gerak. Pada bagian yang kedua adalah tentang osifikasi atau proses pembentukan tulang. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana struktur tulang, apa saja bagiannya, kemudian bagaimana bentuknya, bagaimana jaringan yang ada di dalamnya. Kemudian muncul suatu pertanyaan. Sebenarnya struktur tulang ini terbentuknya bagaimana? Terbentuknya kapan dan bagaimana prosesnya? Nah, sebenarnya proses pembentukan tulang ini disebut sebagai proses osifikasi. Ada dua proses osifikasi, yaitu ada yang disebut sebagai osifikasi intramembranosa dan juga ada osifikasi endokondrial. Nah, osifikasi intramembranosa ini adalah proses pembentukan tulang secara langsung atau disebut sebagai osifikasi primer, di mana prosesnya meliputi penggantian jaringan ikat padat dengan kalsium. Jadi jaringan ikat padatnya diisi oleh kalsium sehingga terbentuk tulang. Itu osifikasi intramembranosa. Sedangkan ada lagi proses osifikasi endokondrial, di mana osifikasi endokondrial ini disebut juga sebagai osifikasi intrakartilago, karena berkaitan dengan penggantian jaringan tulang rawan atau kartilago menjadi tulang keras atau osteon. Nah, itu proses osifikasi. Kita akan membahas satu persatu, baik itu osifikasi intramembranosa maupun osifikasi endokondrial, terkait bagaimana sebenarnya mekanismenya. Nah, yang pertama adalah tentang osifikasi intramembranosa. Osifikasi intramembranosa ini terjadi pada tulang pipih, di mana tulang pipih ini nantinya akan membentuk tulang tengkorak. Dan ini terjadi tidak ketika bayi itu sudah lahir kemudian bertumbuh, tapi ini terjadi pada janin pada masa kehamilan ke-8 minggu. Jadi ketika masih di masa kehamilan, tidak setelah lahir baru dia berkembang. Nah, ini proses osifikasi intramembranosa. Proses osifikasi intramembranosa ini diawali dengan pada jaringan ikat yang ada di bagian kepala yang nantinya akan menjadi tengkorak, itu sudah terdapat ada sel mesenkim, ada osteoblast, ada kapiler darah, kemudian ada serat kolagen. Karena jaringan ikat ya, dia di sana ada serat kolagen. Kemudian yang terjadi adalah perkembangan pusat osifikasi. Terbentuk pusat osifikasi, di mana di pusat osifikasi ini sudah ada osteoblast. Kita tahu bahwa osteoblast itu dia berperan sebagai sel yang mensintesis matriks pembentuk tulang berupa kalsium ya dan lain sebagainya yang nantinya menjadi matriks tulang. Nah, osteoblast ini dia akan mensekresikan matriks ekstraseluler tadi, mulai mensekresikan. Sehingga di antara jaringan ikat ini sudah terbentuk matriks-matriks yang nantinya menjadi jaringan tulang. Nah, kemudian masuk ke tahapan berikutnya yaitu kalsifikasi, di mana matriks ekstraseluler yang tadi sudah dikeluarkan, sudah disekresikan oleh osteoblast, dia akan mengalami kalsifikasi atau penimbunan kalsium dan juga garam mineral. Jadi garam mineralnya ditimbun di dalam matriks ekstraseluler yang dihasilkan oleh osteoblast sehingga menjadi mengeras atau terkalsifikasi. Sedangkan osteoblast yang tadi mensekresikan, otomatis dia akan tenggelam di dalam matriksnya sendiri. Sehingga osteoblast ini dia akan berkembang menjadi osteosit yang dia berada di dalam lakuna dan akan membentuk kanalikuli yang nantinya menghubungkan antara osteosit satu dengan osteosit yang lain. Nah, itu proses kalsifikasi di tahapan yang kedua dalam osifikasi intramembranosa. Kemudian masuk ke tahapan ketiga. Setelah kalsifikasi, yang terjadi adalah pembentukan trabekula. Nah, kita tahu bahwa trabekula itu nantinya akan membentuk tulang spons, di mana trabekula ini terbentuk dari matriks ekstraseluler yang nanti akan menyatu dan juga membentuk tulang spons, membentuk rongga-rongga. Nah, kemudian di sini juga sudah ada pembuluh darahnya, dia masuk ke dalam matriks ekstraseluler untuk menyuplai nutrisi ke sel-sel osteosit maupun osteoblast. Nah, masuk ke tahapan yang terakhir yaitu perkembangan peristeum. Nah, di sini kita lihat di tahapan yang ketiga ini ada mesenkim yang dia sudah terkondensasi atau dia sudah mengendap. Nah, mesenkim yang sudah terkondensasi ini dia akan berkembang menjadi periosteum. Kita tahu bahwa periosteum itu adalah lapisan yang melapisi tulang bagian luar. Itu adalah periosteum. Nah, periosteum ini berkembang dari mesenkim, sel-sel mesenkim yang dia berada di permukaan tulang yang tadi baru terbentuk.
Kemudian pada tahap akhir ini sudah terbentuk tulang kompak yang tadi sudah ada sistem Havers, kemudian didukung oleh adanya kapiler-kapiler darah yang masuk ya pada pembentukan trabekula tadi. Kemudian sudah terbentuk jaringan tulang spons juga. Itu tahapan dalam proses osifikasi intramembranosa. Nah, intinya adalah osifikasi intramembranosa ini terjadi, mekanismenya secara umum adalah penggantian jaringan ikat padat menjadi jaringan tulang. Itu osifikasi intramembranosa. Oke, selanjutnya kita masuk ke osifikasi endokondrial. Osifikasi endokondrial ini terjadi pada tulang pipa. Nah, prosesnya meliputi penggantian tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, berbeda ya. Kalau tadi osifikasi yang pertama tadi dia mengganti jaringan ikat padat menjadi tulang keras. Kalau yang osifikasi endokondrial ini adalah penggantian tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, proses osifikasi endokondrial ini meliputi proses pemanjangan tulang pipa, dan ini terjadi setelah bayi itu sudah lahir, di masa pertumbuhan ya, di masa pertumbuhan. Jadi bukan lagi di dalam masa kehamilan, tapi sudah masuk ke setelah lahir, kemudian masa pertumbuhan, pemanjangan tulang. Nah, proses osifikasi endokondrial ini didahului dengan pembentukan pusat osifikasi primer, di mana dalam pembentukan proses osifikasi pusat osifikasi primer ini perikondrium yang melapisi tulang rawan ya. Perikondrium itu pelapis tulang rawan, dia akan berkembang menjadi periosteum atau pelapis tulang keras. Perikondriumnya berkembang menjadi periosteum. Kemudian kondrosit yang merupakan sel-sel penyusun kartilago, penyusun tulang rawan, akan berkembang menjadi osteoblas. Sedangkan matriksnya dia akan mengalami kalsifikasi atau penambahan unsur kalsium di dalamnya. Nah, proses osifikasi endokondrial ini didahului dengan pembentukan kerah tulang. Nah, kerah tulang yang mengelilingi kartilago hialin, mengelilingi tulang rawan. Kemudian terbentuk pula pusat osifikasi primer, di mana kondrosit di sini sudah berkembang menjadi osteoblas, dan osteoblas tersebut mulai mensekresikan matriksnya, sehingga tulang rawan ini akan mengalami kalsifikasi. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang kedua, kita lihat di sini terbentuk rongga. Kenapa bisa terbentuk rongga? Karena tadi ya, kondrosit yang ada di dalam tulang rawan ini dia sudah kehilangan kemampuan untuk mempertahankan matriksnya karena sudah terhambat oleh adanya kerah tulang tadi, sehingga kondrosit dia terputus dari nutrisi sehingga dia tidak bisa mempertahankan matriksnya, sehingga terbentuk rongga dan juga matriksnya mulai terkalsifikasi karena adanya pusat osifikasi tadi. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang ketiga, di mana sudah terbentuk tulang spons ya, kemudian matriksnya sudah berongga, dan di sini terbentuk adanya kuncup periosteum, di mana di sini ada pembuluh darah yang mulai masuk ke dalam matriks untuk mensuplai osteoblas dan juga osteosit yang nanti akan menyusun sel-sel tulang, akan menyusun jaringan tulang. Kemudian setelah bagian pusat osifikasi primer ini sudah selesai prosesnya, sudah terbentuk tulang ya, sudah terbentuk tulang padat dan juga tulang rawan di sini. Maaf, tulang spons ya. Dia akan terbentuk lagi pusat osifikasi sekunder. Nah, pusat osifikasi sekunder ini terdapat pada bagian epifisis, di mana di sini sudah ada pembuluh darah epifisis yang masuk dan nantinya akan mensuplai sel-sel pembentuk tulang. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang terakhir, osifikasi ini sudah selesai. Di sini menyisakan beberapa bagian kartilago saja, yaitu kartilago artikular, bagian paling ujung ya, di mana di sini nanti berperan dalam proses persendian, pergerakan. Kemudian di bawahnya sudah terbentuk tulang spons. Kemudian bagian yang tetap berbentuk kartilago adalah bagian cakram epifisis, karena di cakram epifisis ini dia merupakan bagian untuk pertumbuhan tulang memanjang. Nah, itu ketika proses osifikasinya sudah selesai, sehingga kartilago hialinnya hanya ditemukan pada beberapa tempat saja, yaitu cakram epifisis dan juga kartilago artikular. Oke, demikian pembahasan tentang osifikasi endokondrial. Berbeda dengan tadi osifikasi yang pertama,
intramembranosa ya, yang dia menggantikan jaringan ikat dengan jaringan tulang. Kalau osifikasi endokondrial ini dia menggantikan tulang rawan menjadi tulang keras. Oke. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Sebenarnya apa saja sih faktor yang mempengaruhi? Yang pertama ada faktor genetik, di mana faktor genetik ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya adalah tinggi badan. Nah, ini sangat berpengaruh juga terhadap kecepatan pertumbuhan tulang. Kemudian yang kedua adalah nutrisi, jelas ya, nutrisi. Nah, nutrisi kita tahu bahwa tulang itu unsur utamanya adalah kalsium. Dengan asupan kalsium yang cukup, otomatis perkembangan dan pertumbuhan tulang ini menjadi lebih efektif dibandingkan dengan orang yang dia tidak mengonsumsi kalsium ataupun kekurangan kalsium. Kemudian ada hormon. Ada macam-macam hormon yang dia mempengaruhi pertumbuhan tulang. Ada yang pertama adalah hormon paratiroid. Ini memelihara kalsium di dalam tulang dan juga merangsang osteoklas. Kemudian ada tirokalsitonin, dia menghambat resorpsi tulang. Jadi dia menghambat kerja osteoklas. Karena kita tahu osteoklas itu dia kan merombak tulang ya, merombak kalsium tulang untuk dikeluarkan ke sistem peredaran darah. Kemudian ada somatotropin, dia berperan dalam mengendalikan pertumbuhan tulang. Ada lagi hormon tiroksin mengendalikan pertumbuhan, peremajaan dan pematangan tulang. Dan juga ada hormon kelamin, estrogen dan juga testosteron yang berperan dalam proses pertumbuhan tulang. Nah, ini berkaitan dengan hormon ya, berkaitan dengan osteoklas dan juga osteoblas. Nah, ini misalkan pada orang tua. Orang yang sudah tua biasanya akan mengalami penyakit yang dinamakan sebagai penyakit osteoporosis ya. Pengeroposan tulang. Sebenarnya bagaimana sih pengeroposan tulang itu? Jadi pengeroposan tulang itu sebenarnya berkaitan dengan peran dari osteoblas dan juga osteoklas. Dimana ketika remaja, ketika ada asupan nutrisi yang cukup, osteoblas dan juga osteoklas ini dapat bekerja secara tidak saling menutupi. Jadi saling bekerja sama sehingga tidak ada yang cepat, tidak ada yang lambat. Sehingga pembentukannya rata-rata dia mengalami pertumbuhan. Sedangkan pada orang tua, kerja osteoblas ini sudah minim, sedangkan osteoklasnya tetap. Padahal osteoklas itu kan dia meresorpsi tulang, merombak tulang, mengambil kalsium dari tulang untuk diedarkan ke peredaran darah. Nah, hal inilah yang mengakibatkan adanya pengeroposan tulang, karena kalsiumnya terus diambil, tapi pemasukan kalsium oleh osteoblasnya dia minim. Walaupun diminumi dengan nutrisi kalsium yang banyak, karena kerja osteoblasnya sudah tidak maksimal, maka tetap akan mengalami osteoporosis. Oke. Kemudian berkaitan dengan faktor pertumbuhan tulang yang berikutnya adalah sistem saraf. Berkaitan dengan penyakit-penyakit saraf ya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang karena adanya saraf, karena ada penyakit-penyakit saraf tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan pada tulang. Nah, demikian pembahasan tentang faktor-faktor pertumbuhan tulang dan juga proses osifikasi. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.